Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema panggilan untuk hidup setia. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Bapak Ibu Saudara, penulis menjelaskan kepada kita bahwa perzinahan diartikan sebagai ketidaksetiaan seseorang kepada pasangannya. Dan dalam perjanjian baru, Kristus lebih dalam lagi menegaskan ternyata perzinahan yang seperti itu bukan hanya dosa dalam fisik saja, tetapi perzinahan itu juga berarti dosa dalam hati. Bapak Ibu Saudara, dosa dalam hati itu sama dengan perzinahan rohani. Perzinahan rohani itu berarti bukan Tuhan segalanya, tetapi dunia ini, kedudukan, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya, itu merupakan prioritas utamanya, bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar, ternyata Tuhan menegaskan kepada kita supaya kita tidak masuk di dalam perzinahan rohani. Judul tema kita tadi, panggilan untuk hidup setia. Tuhan mengingatkan bagaimana kita supaya tetap hidup setia di hadapannya. Mari kita buka Alkitab kita, Yakobus 4 ayat 4 mengingatkan kita supaya kita keluar dari ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu, diingatkan lagi kepada kita dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ternyata tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus Allah. Tidak ada perzinahan fisik maupun perzinahan rohani. Hari ini meskipun kita tidak setia Bapak Ibu, tapi Tuhan itu setia, mengampuni kita, memulihkan kita. Bahkan Tuhan mau supaya ketika kita melakukan perzinahan rohani atau perzinahan badani, Tuhan mau kita mengaku dosa kita dan meninggalkannya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya, penulis juga sangat percaya, semua kita percaya bahwa ketidaksetiaan kepada Tuhan harus kita tinggalkan. Hari ini ada 2 pertanyaan refleksi yang diberikan oleh penulis kepada kita. Yang pertama, apakah saya benar-benar mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup saya? Atau saya lebih mengikuti keinginan dunia? Yang kedua, apakah saya pernah mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan, sehingga itu menjadi berhala dalam hidup saya? Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, tidak mengikut kehendak Allah adalah bentuk perzinahan rohani di hadapan Tuhan. Tetapi dalam Kristus ada pengampunan, ada pemulihan, ada panggilan untuk hidup setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.